berada dalam kesesakan. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ya, shalom, selamat pagi dan selamat kembali bertemu di dalam kasih dan anugerah Yesus melalui ibadah di pagi yang indah ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini sebelum kita bersama-sama membuka atau belajar sebagian daripada firman Tuhan, maka terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali pagi ini kami datang kepadamu karena kami tahu kami ada hari ini karena Tuhan. Hari lepas hari kami jalani, kami lalui semua karena Tuhan. Dan kalau sampai pagi hari ini kami dapat kembali beribadah di minggu kedua di bulan Mei, kami tahu ini karena anugerah Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan, pujian yang kami sudah naikkan biar menjadi dupa yang berbau harum di pemandangan Bapa. Dan tiba saatnya dalam beberapa menit ke depan kami mau kembali belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Mari urapi kami, buka hati kami semua Bapa dalam nama Yesus, agar supaya firman yang akan ditabur pagi hari ini dapat jatuh di tanah hati kami yang subur, yang akan bertumbuh dan menghasilkan haleluya kehidupan Kristen yang kuat, kokoh, tangguh. Haleluya di dalam menghadapi apapun di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh umat-Mu pagi hari ini yang mudah dimengerti. Terlebih lagi kami mampu mempraktekkan selama kami menumpang di dunia ini. Terpuji bagi nama-Mu. Lalu umat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, dengan saya katakan amin, 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 amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Allah yang hidup. Kekasih Tuhan, 2 minggu berturut-turut kita bahas tentang ketenangan. Yang pertama, jadilah tenang, dan minggu lalu kita bahas tentang tenang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu sekali bahwa di hari-hari ini dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan yang saat-saat seperti ini, semua tidak menentu, dibutuhkan ketenangan tentunya. Dan kalau 2 minggu kita sudah bahas itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan lebih dalam lagi membahas satu topik atau satu tema yang berbeda, tapi sesungguhnya ini haleluya berkesinambungan untuk membuat kita semakin kokoh dan semakin teguh di dalam mempercayai Tuhan. Judul
renungan yang saya akan sampaikan kepada kita pagi hari ini, yaitu Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Satu ayat sebelum kita haleluya lebih lanjut di dalam pembahasan, saya ambil dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 54 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah penopang aku. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ungkapan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluar dari seorang Raja Daud yang dalam mengimani atau dalam mempercayai Tuhan yang dia sembah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekokohan, ketangguhan iman. Dia bilang, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Dan ini pun saudara dikasih oleh Tuhan, Raja Daud ungkapkan ketika dia menghadapi musuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Musuh yang seringkali membawa ketakutan, meneror kehidupan kita. Tapi seorang Raja Daud, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi musuh, haleluya, yang dia ungkapkan adalah dia mengungkapkan imannya, kepercayaannya yang sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolongku. Dan pagi ini saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan semua anak-anak Tuhan yang saat-saat ini menghadapi kehidupan yang berbeda dari waktu-waktu yang lampau, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana hari-hari ini pun kita menghadapi banyak musuh kehidupan, saudara. Haleluya, musuh ketakutan, musuh kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, dan semua hal. Bahkan, haleluya, musuh dari luar, musuh dari dalam diri kita. Haleluya, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dari luar, berita-berita yang begitu menakutkan kita hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya berdoa, biar setiap kita memiliki iman, haleluya, yang seperti Daud, iman yang kokoh, kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita pun akan mengungkapkan satu pernyataan iman yang sama dengan diungkapkan oleh Daud, yaitu Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Dan saya percaya ketika setiap kita, haleluya, memiliki iman, kekokohan, percaya seperti Raja Daud bahwa Tuhan adalah penolongku, maka kita tidak akan mengalami, haleluya, kehidupan seperti orang-orang yang tidak punya Allah atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan berbeda, kita akan tampil beda, kehidupan yang tetap bisa menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah tantangan, sekalipun di tengah-tengah persoalan hidup. Kenapa? Karena iman itu memberikan kita kekuatan untuk tetap melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah, haleluya, persoalan dan pergumulan kehidupan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lebih lanjut lagi. Kitab Ibrani berkata dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ibrani 13 ayat 6, dia bilang begini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata ini. Raja Daud tadi mengungkapkan, haleluya, imannya, ketangguhan imannya, kekokohan imannya. Tuhan adalah penolongku. Tetapi nasihat, haleluya, penulis Ibrani pada setiap kita adalah, sebab itu dengan yakin kita, saya dan saudara berkata, Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Kita pun, haleluya, harus memotivasi diri kita atau membangkitkan semangat di dalam diri kita untuk semakin teguh, untuk semakin kokoh, untuk semakin kuat mempercayai Tuhan sebagai penolong kita. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Nah, ketika kita memiliki iman, memiliki kepercayaan yang tangguh kepada Tuhan, maka saya pastikan ketakutan dengan sendirinya akan tersingkir dari hati kita, tersingkir dari pikiran kita. Kenapa? Karena kita akan melihat di dalam iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang luar biasa,
penguasa langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Bahkan kita akan melihat Tuhan yang mengendalikan semua situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Selanjutnya kitab Ibrani bilang begini, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tidak ada ketakutan. Kenapa? Tuhan adalah penolong kita. Dan saya pastikan bahwa ketika setiap kita di hari-hari ini memiliki iman yang kokoh, yang kuat, yang tangguh, dengan senantiasa mengungkapkan kepada setiap keadaan, Tuhan adalah penolongku, maka saya terlalu yakin hari-hari ini kita akan melihat banyak pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita akan ditolong oleh Tuhan. Pertolongan seperti apa? Mungkin pergumulan kita, mungkin kesusahan kita belum terselesaikan, tapi hati kita udah mantap, hati kita sudah kuat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senantiasa berharap, Tuhan penolongku, Tuhan penolongku, Tuhan penolongku. Dan saya pastikan dengan demikian, maka pergumulan kita, persoalan kita yang saya bilang tadi, mungkin belum terselesai, tidak terasa. Tak tahu sudah selesai, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang menyelesaikan? Saya percaya Tuhan yang kita percaya. Siapa yang menyelesaikan? Tuhan yang kita kepadanya iman kita pertaruhkan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Dia adalah penolongku, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini tentunya setiap kita ingin untuk mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup ini sesuai dengan tema kita. Tuhan adalah penolongku. Setiap kita datang kepada Tuhan karena kita mau ditolong oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir bahwa kadang-kadang mungkin hanya kita yang mau supaya kita ditolong oleh Tuhan dalam masa-masa pergumulan, dalam masa-masa yang susah seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam masa-masa kita tidak berdaya, tetapi ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya kita mau supaya kita ditolong oleh Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengerti dan Tuhan tahu kita manusia lemah, manusia yang tidak berdaya, sehingga Dia berikan kepada kita tawaran, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sangat-sangat luar biasa. Haleluya. Dia ungkapkan di dalam Matius pasalnya yang ke-11, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius pasalnya yang ke-11. Haleluya. Ayatnya yang ke-38. Matius pasal 11 ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-28. Sorry, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius 11 ayatnya yang ke-28. Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang tadi, ternyata dalam masa-masa pergumulan ini, masa-masa susah ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, masa-masa sulit ini, ternyata bukan hanya kita punya harapan sepihak untuk Tuhan tolong, tetapi pagi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menawarkan kita, Allah mengundang kita dengan undangan yang sangat manis dalam menghadapi pergumulan ini, dalam menghadapi kesusahan ini. Dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang sedang menghadapi beban hidup, yaitu beban karena dosa, beban karena kebutuhan, beban karena persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia tawarkan kepada kita undangan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, oleh persoalan. Maka Tuhan bilang, Dia akan menyelesaikan atau Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dengan datang kepada Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadikan diri kita hamba, atau kita menyadari bahwa kita tidak kuat. Haleluya. Dengan datang kepada Tuhan, itu secara tidak langsung kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita, hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita, hanya Tuhan
mulai belajar, tidak hanya datang merendahkan diri, tapi kita belajar untuk menaati petunjuk-petunjuk Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mau, haleluya, mengalami pertolongan Tuhan, maka kita ikuti, haleluya, kita jawab undangan Tuhan. Kita datang kepadanya dengan rendah hati dan kita, haleluya, menaati, haleluya, petunjuknya. Maka saya pastikan dia yang berfirman, dia yang berjanji akan memberikan kelegaan, maka ia akan membebaskan saya dan saudara dari setiap beban yang tidak bisa kita atasi sendiri. Banyak hal yang kita tidak bisa atasi dengan kekuatan kita sendiri. Haleluya, tapi pagi ini Allah yang kuat, Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa mengundang kita untuk datang kepadanya, dan dia yang akan membebaskan kita dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan waktu kita datang kepadanya, tidak hanya akan menyelesaikan, tetapi dia akan berikan kepada kita, haleluya, jalan keluar. Haleluya, jalan keluar. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Makanya dia bilang semua yang berbeban berat, yang letih lesu, datang kepada Tuhan, maka ia akan memberikan kepada setiap kita kelegaan. Dia akan membebaskan kita, dan tidak akan hanya membebaskan kita, tapi dia menyediakan tempat perhentian bagi kita, di mana tempat perhentian itu kita terhenti sejenak dari setiap beban-beban itu, dan kita mulai merasakan kelegaan yang Tuhan berikan. Tuhan tidak hanya memberikan tempat perhentian, tetapi dia juga janjikan kepada setiap kita, dia akan memberikan damai. Nah saudara, makanya dia undang kita, supaya waktu kita datang dengan rendah hati dan mengikuti petunjuknya, arahannya, saudara, dikasih oleh Tuhan, dia berikan kita damai luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dia berikan kita damai. Haleluya. Dan selanjutnya tidak hanya dia berikan kita damai, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tetapi juga dia berikan kita Rohnya yang kudus, yang akan menuntun kita di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau Rohnya yang kudus dia berikan kepada kita untuk menuntun kita dalam hidup ini, maka saya percaya di hari-hari yang akan datang, kita tidak akan merasa letih lesu lagi, beban terlalu berat. Tapi saya percaya ke depan akan menjadi mudah kehidupan ini, karena bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, segala pencobaan, segala persoalan dapat kita tanggung, haleluya, dengan bantuan dan kasih karunia Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara, segala persoalan, segala pergumulan, segala beban, haleluya, yang menimpa kehidupan kita, kita bisa tanggung. Karena Yesus yang memberikan kita kelegaan, karena Yesus yang membebaskan kita, karena Yesus yang menopang kita, karena Yesus yang menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini ada bagian-bagian penting yang harus kita perhatikan, haleluya, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh di bulan Mei ini, setiap jemaat Tuhan, saya dan seluruh pelayan Tuhan, semua aktivis gereja, semua jemaat, tua muda, anak-anak, mengalami pertolongan Tuhan dalam, haleluya, kebutuhannya yang masing-masing. Tentunya berbeda-beda, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat kaya dengan pertolongan, Tuhan yang sangat kaya dengan kemurahan, dengan kebaikan. Biar pertolongannya terjadi atas setiap kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius tadi, di dalam undangan Yesus yang manis, dia bilang apa? Marilah kepadaku. Berarti hal penting yang saya dan saudara harus miliki untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Maka yang pertama adalah, mari datang kepada Yesus. Datang pada Yesus. Jangan hadapi sendiri persoalanmu. Jangan hadapi sendiri pergumulanmu. Jangan hadapi sendiri hal-hal yang menghimpit kehidupan kita. Tapi mari datang kepada Tuhan. Saya percaya
percaya waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan sangat menghargai dengan tindakan yang kita lakukan. Melangkah datang kepada Tuhan. Kalau mungkin, haleluya, dalam pergumulan kita ada hal-hal yang selama ini sulit sekali untuk terselesaikan. Bahkan sudah lama membuat kita kadang-kadang semangat, kadang menjadi lemah, kadang putus asa. Karena kita hadapi sendiri. Pagi ini, jangan hadapi sendiri. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pemberi jalan keluar, atau Tuhan penyelesai atas setiap persoalan kita, saudara. Datang sama Yesus. Datang. Marilah kepada aku. Mari. Ini undangan Yesus pagi ini. Mari. Bawa apapun yang menjadi pergumulanmu. Mungkin kau sedang sakit. Mari. Datang kepada Yesus. Bawa sakit penyakitmu. Mungkin engkau sedang kekurangan. Haleluya. Karena situasi dan kondisi yang memang hari-hari ini menyulitkan banyak orang. Mari datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Tuhan bilang mari. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Waktu kita datang kepada Yesus, di kaki Yesus, kita akan menerima pertolongan. Kita akan mendapatkan kelegaan yang luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Hal-hal lain mungkin dalam menghadapi kehidupan sehari-hari di dalam rumah tangga, pertengkaran, persoalan yang seringkali muncul dipicu oleh hal-hal yang kecil. Jangan hadapi sendiri. Jangan berusaha untuk memecahkan persoalan itu sendiri. Karena kadang-kadang ketika kita mau berusaha untuk menyelesaikannya, haleluya, dengan pikiran kita sendiri, kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan, argumen-argumen yang mungkin, haleluya, menurut kita itu akan menyelesaikan. Tetapi tidak, kadang-kadang justru membuat kita semakin dalam persoalan itu. Dan bukannya selesai, tapi semakin dalam. Tapi pagi ini, Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Setiap kita datang kepada Yesus. Setiap jemaat Tuhan, GBI Philadelphia datang kepada Yesus. Maka saya terlalu yakin, haleluya, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, Dia tolong orang. Hari ini Dia tolong kita. Hari ini Dia tolong kita. Kalau kita datang kepada-Nya. Datang dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Dia dengan iman yang sungguh. Bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya. Yang kedua, hal penting yang kita harus miliki untuk mengalami pertolongan Tuhan di hari-hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, firman Tuhan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini firman-Nya. Haleluya, sehingga yang kedua, haleluya, poin penting atau hal-hal penting yang kita harus miliki adalah perhatikan atau dengarkan apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini. Beri perhatian khusus, beri perhatian istimewa kepada firman Tuhan hari-hari ini. Bukankah firman ini adalah Allah sendiri? Allah yang menjamin setiap firman yang telah keluar dari mulut bibir Allah tidak akan kembali dengan kosong sebelum Dia menyelesaikan apa yang Dia tuju. Jadi hari-hari ini, poin kedua, selain kita datang kepada Tuhan, perhatikan firman. Perhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan saya percaya di seluruh, haleluya, persoalan atau seluruh hal yang kita hadapi di dunia ini, jawabannya ada di dalam firman. Haleluya, yang saya dan saudara setiap saat, setiap waktu bisa baca, bisa pegang, bisa lihat, bisa amati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan firman. Karena saya pastikan, apapun persoalanmu, apapun bebanmu yang membuat mulai tidak suka, ada di dalam firman. Tapi jangan juga sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena tidak sedikit orang, haleluya, firman ini hanya dijadikan obat penenang jiwa, saudara. Kalau dia lagi gelisah baca firman, tapi kalau dia udah tidak gelisah, saudara, dia lupa firman. Haleluya. Bahkan tidak sedikit orang menjadikan firman ini obat tidur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena sulit tidur, maka dia baca firman. Ternyata kalau dia baca firman baru saja 5 menit, baru beberapa saat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, udah mulai seperti burung perkutut. Tahu amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Aminnya besok pagi. Tapi saya percaya seluruh jemaat GBI Philadelphia hari-hari ini sedang memperhatikan firman, sedang serius, haleluya, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Karena saya pastikan pesan-pesan Tuhan hari-hari ini lewat firman Tuhan adalah pesan
yang iya dan amin. Haleluya, waktu kita pegang, waktu kita percaya, waktu kita iman, akan kita alami di dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, datang kepada Yesus. Haleluya, ungkapkan semua, haleluya, unek-unek kita kepada Tuhan. Sampaikan kepada Yesus. Baik di dalam doa, haleluya, waktu kita datang kepada Tuhan, jangan juga datang dan tidur di hadirat Tuhan. Karena tidak sedikit orang, waktu dia datang kepada Tuhan, memang nyaman, memang enak. Makanya kalau kita perhatikan, biasa ibadah-ibadah di gereja, banyak orang tidur. Dia udah benar datang kepada Yesus. Tapi waktu dia ada di dalam gereja nyaman, haleluya, rasanya tenang karena hadirat Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, lalu orang mulai tidur, tidak buat apa-apa. Waktu kita datang kepada Tuhan, sampaikan pergumulan kita, sampaikan persoalan kita. Tetapi sekaligus, mari belajar, ungkapkan Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Dan yang kedua, perhatikan firman. Dengarkan firman. Dengarkan tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan hari-hari ini. Karena saya percaya waktu Tuhan yang menuntun kita, maka langkah-langkah kehidupan kita tidak akan pernah salah di dalam hidup ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, atau yang terakhir, haleluya, firman Tuhan. Saya sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Tuhan adalah penolongku. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, maka poin yang ketiga adalah, haleluya, lakukan perintah Tuhan. Lakukan. Jadi tidak hanya kita terima firman, lalu kita firman hanya buat penyejuk jiwa, penenang batin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi waktunya saya dan saudara melakukan firman. Praktekkan firman dalam kehidupan keseharian kita. Di tengah-tengah kecemasan banyak orang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Praktekkan firman, kita tampil beda. Haleluya, bukan tampil beda karena kita bergaya menor saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi kita tampil beda. Tidak seperti muka orang-orang yang sedang dalam ketakutan. Tidak seperti wajah orang-orang yang sedang dalam kebimbangan. Tidak seperti wajah orang-orang yang sedang dalam kecemasan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi dapat terlihat dari pancaran raut muka kita saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa kita punya Tuhan. Lakukan firman. Sukacita kita bagikan. Haleluya, kesenangan kita bagikan saudara. Sehingga waktu kita jumpa dengan orang hari-hari ini, kita mempraktekkan firman. Bukan kita menceritakan hal-hal yang buruk yang sedang terjadi. Tapi kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tentang Tuhan yang baik. Tentang Tuhan penolong. Tentang Tuhan satu-satunya jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Praktekkan firman. Waktu orang mulai ragu-ragu, haleluya, praktekkan firman. Kita punya keyakinan Tuhan adalah penolongku seperti Raja Daud. Lakukan firman. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak perintah. Dan kitab Kejadian sampai Wahyu penuh dengan perintah Allah yang harus dilakukan. Tidak hanya kita dengarkan, termasuk dalam beribadah, termasuk di dalam berdoa, termasuk di dalam mengasihi, termasuk di dalam mengampuni musuh-musuh kita hari-hari ini. Lakukan saudara. Mendoakan musuh kita. Bahkan haleluya, setiap kita, haleluya, Tuhan memberikan kita tugas untuk kita lakukan firman, untuk kita lakukan. Beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Haleluya. Ajarlah mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadikan mereka murid Yesus hari-hari ini. Lakukan firman. Muridkan orang. Bagaimana memuridkan orang saudara yang dikasih oleh Tuhan? Memberitahu kepada mereka kebenaran firman Tuhan. Haleluya, itu sebabnya saya bilang, haleluya, penting kita dulu memperhatikan firman. Makanya poin saya yang kedua, perhatikan firman, dengarin firman, supaya kita bisa melakukannya. Dan tidak hanya firman itu seperti buat kita pakai buat orang lain, tetapi yang terlebih dahulu kita mengalami, baru kita bagikan kepada orang. Lakukan firman. Praktekkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertindak sesuai dengan firman. Saya percaya waktu kita miliki 3 poin ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, datang kepada Yesus, dengarkan firman Tuhan, dengarin baik-baik, perhatian penuh. Dan yang ketiga adalah kita mau lakukan firman. Kita mau jalankan firman. Kita mau
bawa hidup kita untuk berjalan sesuai dengan firman. Bukan firman yang kita cocokkan dengan kemauan kita, tetapi kemauan kita yang kita salibkan, kita pakukan supaya kita bawa kepada firman untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah penolong kita. Ayat terakhir saya akan bacakan dari Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan takut. Tuhan penolong. Tuhan yang memberi kekuatan. Penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Haleluya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari hampiri Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan keberanian. Jangan ragu. Artinya, haleluya, di konteks ini dengan keberanian, saudara, bukan haleluya berani yang seperti orang-orang di luar sana berani patoto patenteng, saudara, dikasih oleh Tuhan. Tapi dengan keberanian bahwa tidak ada keraguan untuk datang kepada Tuhan. Karena kita yakini Dia akan tolong kita. Karena kita yakini Dia akan berikan kita kelegaan. Karena kita yakini Dia akan memberikan kita damai. Karena kita yakini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia akan memberikan kita, haleluya, tuntunan di dalam hidup ini. Dengan keberanian datang kepada Tuhan. Mungkin waktu kita datang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak langsung ditolong oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang pertama, dengan keberanian kita akan mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia. Yang artinya kita akan menerima kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan sampai melihat pertolongan Tuhan terjadi pada waktunya Tuhan dan bukan waktu kita. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada seluruh jemaat di minggu kedua di bulan Mei ini. Saya berdoa supaya setiap kita di masa-masa seperti ini harus beribadah di rumah. Karena situasi dan kondisi bangsa kita, bahkan banyak bangsa di dunia, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa supaya walaupun kita beribadah di rumah, engkau akan merasakan pertolongan Tuhan. Engkau akan merasakan Tuhan hadir di dalam hidupmu. Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Tuhan hadir dalam pekerjaanmu. Dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan hadir dan akan memberikan kita kelegaan, akan menolong setiap kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, firman yang hamba-Mu telah sampaikan kepada umat-Mu sangat dangkal. Tapi hamba percaya, Engkau Roh Kudus sebagai guru kami yang agung, berbicaralah langsung, terangkan langsung setiap firman yang hamba-Mu telah bacakan ini di dalam batin, di dalam hati setiap umat-Mu. Sehingga setiap kami hari-hari ini sungguh-sungguh, haleluya, memegang teguh kepercayaan kami, iman kami kepada Yesus dengan tidak ragu, tidak bimbang. Haleluya, tidak, haleluya, ada sedikit pun di dalam hati kami kecemasan. Tapi yang ada adalah kami memandang Tuhan dengan mata iman kami bahwa Tuhan pasti menolong kami. Berkati setiap umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Walaupun kami tahu banyak hal yang kami tidak bisa, haleluya, perbuat seperti waktu kami bisa berkumpul di gereja. Tapi kami percaya Allah Tuhan tahu dan mengerti tentang keterbatasan kami. Keterbatasan kami Tuhan tutupi dengan kasih-Nya sehingga kami mengalami yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih. Kalau ada umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan daripada Allah turun atas hidupmu. Kalau ada umat-Mu yang lemah, Tuhan kekuatan yang baru turun atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Kalau ada umat-Mu yang dalam berbagai-bagai kesesakan, kekurangan kehidupan, bahkan mungkin, oh Tuhan, masalah-masalah ekonomi, haleluya, yang hari-hari ini melanda banyak orang, hamba berdoa, berkati umat-Mu, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu di surga, supaya setiap umat-Mu dapat tetap berjalan kehidupannya sampai, haleluya, badai ini berlalu, sampai masa sukar ini berlalu dari tengah-tengah bangsa kami,
bahkan dari tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Terima kasih ibadah-ibadah selanjutnya dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan semua yang kami lakukan, haleluya, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji bagi nama-Mu. Diberkati kami semua, umat-Mu yang telah mendengarkan firman pagi ini, yang menerima firman Tuhan dan siap untuk melakukannya. Dengan saya katakan, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.